Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siskalia. Masih di tempat sama. Aku masih di Lembah Gunung guys, nggak apa-apa ya. Oke, kita mau berbagi informasi lagi. Kan banyak banget itu teman-teman itu yang pada tanya sama aku pengen kerja ke Taiwan kayak gitu ya. Mungkin aku nggak sempat membalas kalian tuh karena aku tuh sibuk kerja. Aku lembur terus, jarang libur, dan kalau harus membalas satu persatu itu kan repot gitu ya. Makanya oke, aku bikin video aja nggak apa-apa ya, biar semua juga bisa ini ya mendapat informasi. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen kerja di Taiwan, itu ya terserah kalian mau ambil di PRT ataupun di pabrik ya. Karena aku kan juga pernah bikin konten ya, ini tentang aku dari PRT pindah ke pabrik gitu. Jadi mungkin teman-teman berpikir enaknya kalau aku baru pemula mau ke Taiwan itu mau ambil yang PRT ataupun pabrik kayak gitu ya. Apa enak nggak sih kerja di pabrik? Enak nggak sih kerja di PRT kayak gitu? Banyak banget kayak gitu pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya itu tergantung kalian ya. Sebenarnya niat kalian itu mau ke Taiwan, terserah kalian mau ambil job di PRT ataupun di pabrik, sebenarnya sama aja. Yang penting niatnya kalian lah. Tuh, kalau job PRT sama pabrik itu udah jelas-jelas beda ya. Agensi pun beda, agensi PRT sama agensi pabrik itu tidak sama. Jadi kalau teman-teman udah ambil di PRT, berarti teman-teman akan jaga lansia di Taiwan, jaga orang tua, entah di sini jaga akong, entah jaga ama gitu, ataupun tasau, ataupun jaga anak. Pokoknya hampir kebanyakan kalau job PRT itu jaga lansia ya. Beda sama pabrik, job pabrik, entah itu pabriknya home industry ataupun pabrik besar kayak gitu. Itu agensi pabrik sama agensi PRT itu nggak sama. Jadi kalau udah di pabrik ya di pabrik, kalau job PRT ya PRT kayak gitu. Kenapa dulu aku dari PRT kok bisa ke pabrik? Ya karena kebetulan waktu itu kan pengiriman dari Indo itu ditutup. Jadi ada kesempatan aku bisa pindah ke pabrik. Kalaupun nggak ditutup dari Indo ya belum tentu aku bisa ke pabrik kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita kerja di PRT terus nanti bisa pindah ke pabrik kayak gitu, belum tentu juga, karena untuk saat ini tuh sangat-sangat sulit. Kenapa? Udah banyak dari Indo bisa masuk ke Taiwan kayak gini, nggak seperti waktu itu kan lagi ditutup tuh. Jadi ya kalau udah di PRT ya di PRT, kalau di pabrik ya di pabrik, sektornya itu berbeda ya. Dan kalau masalah kerja di PRT itu kalian benar-benar harus siapkan mental ya, karena kita menjaga orang tua itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Aku juga udah pernah mengalami 6 tahun itu menjaga orang tua. Jadi gimana susahnya jaga orang tua itu kita tuh udah ngerasain lah gitu. Pokoknya harus benar-benar ekstra sabar. Sabarnya itu dibesarkan gitu. Jadi buat teman-teman kalau emang pengen kerja jaga lansia ya bismillah aja, anggap aja dia itu orang tua kita gitu ya. Oke, dan kalau misalkan kerja di pabrik, teman-teman itu juga harus siapkan mental dan fisik juga, karena kebanyakan kalau di pabrik kita itu harus kuat secara fisik ya, karena hampir kebanyakan pabrik di Taiwan itu semua berat, nggak ada pabrik yang enak. Kalaupun teman-teman dapat pabrik yang enak itu berarti rezeki kalian gitu. Cuman jangan dipikir kerja di pabrik mesti enak gitu. Ya enggak, tidak semua seperti itu ya teman-teman. Jadi itu harus difahami. Kalau udah di Taiwan kalian tuh akan tahu. Jadi kalau kerja di Taiwan kan kontraknya tuh 3 tahun. Jadi teman-teman itu tidak bisa seenaknya aja. Kalau misalkan baru berapa bulan aku nggak kerasan gitu. Ada juga yang tanya kayak gitu, aku pengen pindah bisa nggak? Tidak semudah itu, karena kita kan terikat kontrak ya. Kita punya kontrak itu kan 3 tahun, di situ udah tertulis 3 tahun. Jadi mau nggak mau, kuat nggak kuat, kita tuh harus menjalani kontrak selama 3 tahun. Seperti itu ya teman-teman, harus difahami. Kita nggak kayak di Indo pengen
pindah-pindah aja kayak gitu, nggak betah pindah. Itu nggak bisa seperti itu. Ini di Taiwan kita terikat kontrak, jadi teman-teman harus difahami kayak gitu. Kalau misalkan masalah libur, misalkan di PRT mau libur susah, kan kita punya agensi, kita bisa minta tolong sama dia, nanti dibilangin sama majikan kayak gitu. Jadi pokoknya kalau setiap ada masalah, kalian kan punya agensi, tolong bantu kita gitu. Apa yang ada di permasalahan teman-teman, pokoknya apapun teman-teman bilang sama agensi ya. Begitu juga di pabrik. Di pabrik katanya nggak kuat, baru berapa bulan pengen pindah. Ya tidak semudah itu. Kita pindah pun harus benar-benar ada hal yang bisa ini ya. Emang sulit banget kalau cuman baru berapa bulan pengen pindah. Itu 4 bulan atau 5 bulan itu kan kita masih masa adaptasi gitu loh. Karenanya pekerjaannya berat. Ya emang kebanyakan pabrik semua berat, nggak ada pabrik yang nggak berat gitu loh. Jadi harus benar-benar siap mental kalau udah sampai di Taiwan gitu. Pokoknya teman-teman dikuatin aja mentalnya, nggak seindah yang kalian bayangkan kerja di Taiwan itu. Oh pasti gajinya gede, kerjanya enak. Tidak, justru gaji kalian gede tapi tanggung jawab kalian tuh juga besar. Itu harus difahami seperti itu gitu loh. Coba kalau kita cari kerjaan di Indo, ya kalau kita dapat gaji segitu kayak gitu ya. Jadi pokoknya harus disyukurin aja lah. Dan harus ingat lagi tujuan kita ke sini tuh mau gimana, mau kerja. Jadi kalau udah di sini, apapun yang terjadi kalian harus semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.